Baik, alhamdulillah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran yang kedua, aspek akidah mengenal sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Terlebih dahulu kita bahas sifat-sifat Allah dahulu. Yang pertama adalah al-ahad, ya. Yang pertama adalah al-ahad. Yang kedua kita akan bahas as-somad. Yang ketiga al-malik. Yang keempat al-baqa. Yang kelima al-qadim. Nah, setelah itu mari kita lanjutkan pelajaran akidah ini, belajar tentang nama-nama Allah. Baik, kita lanjutkan untuk sifat-sifat Allah yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah sifatnya al-ahad, ya, al-ahad. Sebelum itu sifat-sifat Allah bisa kita lihat contoh dari penjelasan surat Al-Ikhlas, bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu Tuhan yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia di dunia ini, ya, di akhirat nanti juga hanya Allah, tidak ada yang menyerupai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Yang pertama al-ahad, dalam surat Al-Ikhlas yang pertama kita sudah baca tadi, dialah Allah yang Maha Esa, ya. Di dalam surat yang lain, ya, surat Al-Baqarah ayat 163 ini juga Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, kita lanjutkan. Kita bisa mencari nama surat dan ayatnya yang berkaitan dengan Allah Maha Esa, ya. Allah Maha Esa, yaitu contohnya surat Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Nanti anak-anak bisa mencari ayat-ayat yang lain di surat-surat yang lain yang isinya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kolom di sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan anak-anak mengisi di bukunya masing-masing. Lanjut, sifat Allah yang kedua as-somad, bahwa semua makhluk di dunia ini kita amati mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, tumbuhan, hewan, ya, baik yang di darat maupun yang di laut, baik yang di udara termasuk burung, itu semuanya mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, butuh makan. Siapa itu yang memenuhi? Tidak lain, yang memenuhi adalah Allah Subhanahu wa taala, karena tempat semua makhluk bergantung kepadanya, kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup di dunia ini, sebagaimana Allah cantumkan dalam surat Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus samad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak ada yang menyamai kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang ketiga al-malik. Mari kita mengamati tentang sistem pemerintahan di berbagai negara. Contoh, bahwa raja yang memimpin kerajaan disebut raja. Presiden adalah seorang yang memimpin sebuah negara, atau disebut dengan kepala negara. Ada yang
menganut sistem kerajaan, misalnya Inggris, Belanda, Jepang, ya, dan lain-lain. Yang menganut sistem pemerintahan itu bentuknya republik yang dipimpin presiden, seperti Indonesia ini presiden, Amerika Serikat juga presiden, Filipina juga presiden, Mesir juga presiden, ya, dan lain-lain. Nah, arti daripada Al-Malik ini adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai, baik di dunia, yang maha merajai yang dunia dan di akhirat. Ya. Kalau raja presiden itu hanya di dunia, di negara ini, terbatas Allah dunia sampai akhirat ini yang mengerajai semuanya, ya, yang merajai semua. Al-Malik, Allah yang maha merajai. Surat At-Taghabun ayat 60, ayat 1, surat ke-64 ayat 1 ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. At-Taghabun ayat surat 64 ayat 1, bahwa seluruh alam semesta ini taat dan patuh kepada Allah, baik terpaksa maupun secara sukarela, ya, selalu memuji nama Allah, ya, bertasbih kepada Allah. Sebagai manusia yang beriman harus taat kepada Allah, apabila tidak maka akan menerima akibatnya, ya, seperti orang kafir, orang yang tidak beriman, maka besok di akhirat akan Allah berikan balasan yang sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya buruk di dunia ini dan tidak beriman, maka di sana akan mendapatkan kesengsaraan, penyesalan yang mendalam. Bagi orang yang beriman akan bahagia karena diridhoi, diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Perhatikan yang keempat, al-baqa. Mari kita memahami bahwa gunung, laut, danau dan lain sebagainya itu semuanya akan binasa, karena semuanya adalah makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Sementara juga manusia juga akan mengalami kematian, ya, masing-masing sesuai dengan umurnya. Mungkin bisa jadi masih anak-anak sudah meninggal, masih balita juga ada yang meninggal, remaja juga ada yang meninggal, dewasa juga ada yang meninggal, sesudah umur yang sangat lanjut, usia tua, baru juga ada yang meninggal. Semuanya itu makhluk akan binasa. Yang kekal, yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, karena al-baqa artinya yang maha kekal, yang maha abadi. Quran surat ke-28 Al-Qasas ayat 88 artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu kembalikan. Usia manusia hanya sebentar, kehidupan akhirat itulah yang abadi. Maka mari kita anak-anak memperbanyak bekal ibadah kita kepada Allah, memperbanyak yang, ya, kebaikan, berbuat baik kepada orang tua, ya, beramal soleh, supaya kehidupan yang sebentar ini kita mendapatkan nilai pahala yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan besok di akhirat. Orang-orang yang sangat mempunyai prestasi, mempunyai amal baik yang banyak, yang besar, kita bisa cari contoh-contohnya. Anak-anak bisa mencari yang lain. 8 orang ini diisi semua ya dalam bukunya. Yang pertama contohnya adalah dalam kategori pertama ini kita ambil contoh Bapak Presiden kita yang dahulu, yang pertama Bapak Insinyur Soekarno, ya, beliau merupakan perjuang kemerdekaan dan juga sebagai seorang proklamator Republik Indonesia. Ini juga tokoh yang mempunyai amalnya dikenang sampai sekarang. Yang kedua misalnya contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pendiri Muhammadiyah, juga diangkat sebagai pahlawan nasional. Jasa-jasanya sampai sekarang juga masih kita kenal.
mereka tokoh-tokoh ya. Yang berikutnya ada 8 nama orang ini ya. Anak-anak bisa mencari di buku, di internet, di majalah yang lain. Yang penting mereka mempunyai amal yang dikenang, yang bagus, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir anak-anak, Al-Qadim artinya yang maha dahulu, tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Semuanya yang terdahulu adalah Allah, karena Allah maha Al-Qadim. Dialah yang pertama, yang terakhir, tidak ada yang paling akhir selain Allah, tidak ada. Allah yang maha hidup lebih dahulu dan yang maha akhir. Itulah anak keempat sifat-sifat Allah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa tugas-tugasnya di buku paketnya diisi, dipoto, dikirim ke nomor WA Ustadz 081 335 34 23 23. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.